Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ketiga, adab tilawatul Quran secara batin. Pertama adalah fahmul kalam, memahami makna kalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kalamullah tadi. Untuk penjelasannya, kata Imam Ghazali, sulit untuk dipahami sesuai kunhunya. Intipatinya nggak bisa dipahami. Tapi bisa diberikan contoh-contoh untuk sekedar menyampaikan arah. Makanya beberapa kiasan yang diutarakan oleh para ulama untuk menjelaskan makna kalam itu. Masih melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, sebagaimana hewan tidak bisa memahami ucapan manusia yang sempurna, maka manusia menurunkan kualitas bahasanya kepada pemahaman hewan. Kalau kita menginginkan maju, kalau kita ngomong maju sama kuda, maka kuda nggak paham. Maka kita membungkus keinginan makna nyuruh hewan kuda maju dengan bahasa yang lain yang dipaham oleh kuda, dengan isyarat mungkin, atau dengan suara ker ker ker, maju. Berarti kata ker 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 tadi membungkus perantara penyampai makna maju 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 gitu. Wa kadzalikan nasu, begitu juga manusia, ya'jizuna an hamlil kalamillahi azza wa jalla, tidak mampu menanggung firman Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya itu bikunhihi, dengan kunhinya yang sebenarnya, wa kamali sifatihi, dan kesempurnaan sifatnya. Fasaru bima taraja'u bainahum minal aswat allati sami'u bihal hikmata, sehingga mereka menjadi saling merujuk di antara mereka dengan suara-suara yang mereka dengar, biha, dengan suara-suara tersebut, al-hikmah, hikmah. Kasautin naqri was-safiri, sebagaimana suara petikan dan siulan yang didengar dengannya oleh para hewan dari manusia. Walam yamna' zalika ma'aniyal hikmatil makhbu'ati fi tilka sifat, tetapi suara-suara yang dibuat tadi itu tidak mencegah
tidak menghalangi makna-makna hikmah yang tersimpan di sifat-sifat tersebut, di kata-kata tersebut, atau di siulan dan sifat-sifat penyampai bahasa lainnya. Jadi intinya memberi paham ya. Maka suara atau kalimat yang tadi itu menyimpan pesan hikmah yang diinginkan. Min anna syarafal kalami, dari bahwasanya kemuliaan kalam, ay al aswat li syarafiha, ucapan yang timbul itu jadi mulia, suara yang timbul tadi itu menjadi berharga, li syarafiha, karena kemuliaan hikmah yang disimpannya. Wa azuma li ta'zimiha, dan agungnya suara-suara tadi itu karena keagungan hikmah yang disimpannya. Fakana sautu, maka seolah-olah suara yang terdengar, yang terbaca dari Al-Quran, lil hikmati jasadan, untuk hikmah sebagai jasadnya, wa maskanan, dan tempatnya. Jadi suara Al-Quran yang kita baca itu ya, seperti jasad dan tempat bagi kalam hikmah, bagi pesan. Wal hikmatu lis-sauti nafsan wa ruhan, sedangkan hikmah itu terhadap suara adalah seperti jiwa dan ruh. Diulang ya. Suara itu ya, bagi hikmah sebagai jasad ataupun tempat tinggal, sedangkan hikmah itu bagi suara adalah jiwa dan rohnya. Fakama anna ajsadal bashar, sebagaimana jasad manusia, tukramu, dimuliakan, wa tu'azzu, dimuliakan, limakanir roh, karena dia menjadi tempat roh. Kalau seandainya rohnya udah kagak ada, dikuburin. Jadi kenapa jasad kita ini menjadi mulia? Karena ada roh di dalamnya gitu, membungkus roh. Kenapa Al-Quran suara-suara tadi menjadi mulia? Karena dia bagaikan tubuh bagi kalamullah, hikmah, hikmahnya ya. Fakadzalika anna aswatal kalami, oleh karena itu suara-suara kalamullah tusrafu lil hikmati, dimuliakan karena menyimpan hikmah allati fiha, yang ada di dalamnya. Wal kalamu alal manzilati rafi'ud darajah, sedangkan kalam asli itu Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, alal manzilati, di atas segala kedudukan, rafi'ud darajah, sangat tinggi derajatnya, qahirus sultan, yang memaksa, yang tidak bisa tercegah,
nafizul hukmi, tembus hukum hikmahnya, fil haqqi wal batil, dalam hak dan yang batil. Wa huwal qadi, kalamullah itu penentu, pemutus, al-adlu yang adil, wasyahid al-murtadi, yang menyaksikan, ya'mur wa yanha, al-murtada ya'mur wa yanha, yang diridai saat memerintah dan melarang. Wala taqata lil batili, tidak ada kemampuan bagi kebatilan, ayyaquma, berdiri, qaddama kalamil hikmah, di hadapan kalam hikmah. Luluh lantak. Betapa banyak ada orang kasar jiwanya, begitu kalam hikmah masuk kepada jiwanya bergetar, seperti mana Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Taha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa, gemetar langsung, maknanya masuk, makna kalam hikmahnya masuk, bergetar. Kama la yastati'u zillu ay yaquma qaddama sya'a'is syamsi, perumpamaan tidak mampunya kebatilan menghadang kalam hikmah, sebagaimana tidak mampunya bayangan tegak berdiri di hadapan cahaya matahari. Wala taqata lil bashari, dan tidak ada kemampuan bagi manusia ayyanfuzu ghaural hikmah, melaksanakan, menembus ghaural hikmah, kama la taqata lahum, sebagaimana tidak mampunya mereka ayyanfuzu bi absarihim, menembus dengan pandangan mata mereka dha'a 'ainis syamsi, cahaya inti daripada matahari. Walakinnahum, tetapi yanaluna, mereka bisa mendapat manfaat min dau'i 'ainis syamsi, dari cahaya inti matahari itu sendiri. Jadi ada kan matahari itu ada intipatinya di sana. Yang kita bisa melihat ini bukan mataharinya, tetapi cahaya matahari. Kalau matahari kita nggak bisa lihat. Begitu juga kalam hikmah. Otak kita pemahamannya kagak bisa nembus, dia hanya memahami pancaran dari kalam hikmahnya. Tapi ghaural hikmahnya, intipatinya itu tidak mampu manusia. Makanya ada orang-orang yang begitu dibukakan sekelumit hijab pemahaman dengan Al-Quran, ada yang langsung mati, nggak kuat. Ada yang dibunuh dengan Al-Quran, mati syahid. Kalau orang dibunuh dengan pedang mati syahid, apalagi yang terbunuh mati karena Al-Quran. Ma tahya bihi absaruhum, yang menjadi hidup dengan cahaya matahari itu pandangan-pandangan mata manusia. Wa yastadilluna bihi, dan mereka mendapatkan petunjuk dengan cahaya matahari, ala hawaijihim, terhadap hajat-hajat kebutuhan hidup mereka fakat saja. Fal kalamu, maka kalamullah kal malikil mahjubi, ia bagaikan raja yang didinding, yang terdinding. Al-ghaib, raja yang tidak tampak.
wajhuhu wajahnya, an-nafizu amruhu tetapi tembus perintahnya. Rajanya enggak kelihatan tapi perintahnya tembus, wajib dilaksanakan. Kasyamsil azizatiz zahirati sebagaimana matahari yang zahir ini, maknunu ansariha yang tersembunyi unsur-unsur intipatinya. Wa kan nujumiz zahirati bagaikan juga bintang yang bersinar, allati qad yahtadi biha yang kadang-kadang mendapat petunjuk dengan bintang yang bersinar tadi, man la yaqifu ala sayriha bagi orang yang tidak mengerti perjalanan bintang. Dia enggak tahu perjalanan bintang, tetapi dengan adanya bintang dia tahu jalannya dia, gitu. Fa huwa miftahul khazaini, kalamullah itu bagaikan kunci brankas an-nafisati yang berharga, gudang-gudang pengetahuan. Wa syarabul hayati, kalamullah itu juga bagaikan minuman kehidupan, bahkan memang betul-betul minuman kehidupan. Alladzi yang man syariba minhu, yang bila minum daripada air kehidupan itu, lam yamut tidak akan mati. Wa dawaul asqam, Al-Quran itu adalah obat daripada penyakit. Allazi man suqiya minhu, siapa orang diberi minum dari itu air kalamullah, lam yasqam tidak akan sakit. Fahadihi alladzi zakarahul hakim, inilah yang disebutkan seorang bijak tadi di hadapan raja, nubzatan secuplek min tafhimi dari memberikan pemahaman makna kalam, makna kalamullah kepada raja, kan disambungan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada seorang hakim, orang alim yang mendakwahi raja-raja tentang agama. Maka bagaimana memberikan paham kepada raja bahwasanya kok bisa manusia memahami firman Tuhannya, sementara manusia itu tidak sempurna, kalamullah itu sempurna. Maka diberikanlah gambaran-gambaran seperti ini. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya kalamullah itu tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu qadim, maka firman Allah juga qadim. Qadim itu la awwala lahu wa la akhirah, tidak la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Kalau kita ngomong minum itu ada awal, ada ujungnya. Ketika kita mengatakan mi, maka n belum muncul. Begitu kita menyebut nu, mi-nya hilang. M, maka m minum, num, maka mi dan nu hilang. Dan Allah tidak seperti makhluk kalamnya. Maka kan nggak bisa dipaham dengan keterbatasan manusia. Maka Allah nuzul, menurunkan kalamnya kepada bahasa manusia, bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini menyimpan kalamullah, hikmah-hikmah yang tembus di dalamnya pemahaman bagi orang yang dibuka. Maka memuliakan ini sama dengan memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dipisah lagi dalam penyebutannya. Ini adalah kalamullah. Beginilah kata Imam Ghazali cara memberikan pemahaman makna kalam.
yang bisa dinalar oleh otak manusia. Ada nggak tambahan lebih tajam lagi? Ada pembahasan itu. Tapi kata Imam Ghazali, wa ziyadatu alaihi, menambah keterangan lagi atas apa yang sudah disebutkan ini, la taliqu, tidak pantas. Apalagi dalam kajian umum yang banyak nggak mudeng. Ini aja diterjemahin pada ngantuk, gimana mau paham? Yang melek aja, yang mikir aja menalarnya lama, apalagi sambil ngantuk-ngantuk. La taliqu, maka tidak layak bi ilmil muamalah, dengan ilmu muamalah. Jadi ilmu penjelasan, keterangan dari lisan itu namanya ilmu muamalah. Di penjelasan dengan lisan cukup sampai di sini aja. Jadi kalamullah itu kalam sempurna yang otak manusia, jiwa manusia nggak mampu menanggungnya. Tetapi dikiaskan, ya, gunakan suara yang menampung hikmah kalamullah tersebut. Jadi kalau ingin minta pemahamannya, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar hikmah-hikmah yang tersimpan di huruf, di suara yang kita baca lewat Al-Qur'an ini, lewat lisan kita ini, tembus maknanya ke dalam batin. Fayambaghi ayyaqtasira alaih, maka semestinya ayyuqtasara alaih, untuk dihentikan pembahasannya, dibatasi sampai di sini saja. Atsani, yang kedua, adab batin yang harus kita miliki ketika baca Al-Qur'an adalah at-ta'zimu lil mutakallim, menta'zimi terhadap yang berbicara, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dilanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.